Silakan masuk. Baik ya sih Kak, saya masuk ya. Terima kasih. Baik. Apa kabarnya hari ini Mbak? Baik, saya baik. Baik. Boleh diperkenalkan dirinya siapa Mbak? Perkenalkan nama saya Ina Septia, saya seorang ibu rumah tangga. Seperti itu baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Yeni Farevi Indriani. Saya selaku konselor yang hari ini akan melayani kegiatan penculikan. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Mbak Erna ya tadi. Boleh Mbak Erna? Mbak Erna sudah pernah berkunjung ke konselor sebelumnya atau tahu konselor ini dari mana gitu? Sebelumnya saya belum pernah berkonseling sih, jadi saya pengen nyoba berkonseling cerita gitu. Seperti itu baik. Sebelum itu ya Mbak, saya akan menjelaskan dulu kegiatan kita pada hari ini. Yaitu saya selaku konselor ini mendengarkan apa yang Mbak ceritakan tentang kisah hidup Mbak. Nanti saya akan membantu untuk memberikan saran serta solusi. Sebelumnya saya juga ingin memberikan info konsen. Info konsen ini sebagai bukti bahwa Mbak telah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling pada hari ini dengan kemauan Mbak sendiri. Mbak berkenan silakan membacanya terlebih dahulu dan berkenan dan yang lain. Baik, saya terima ya Mbak. Kegiatan konseling kita pada hari ini berlangsung kurang lebih 20 menit. Ini tidak termasuk sesi selanjutnya jika diperlukan, jika Mbaknya menginginkan untuk pendalaman masalah yang lebih jauh atau solusi yang ingin Mbak dapatkan lebih jauh. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan konseling kita. Kalau begitu kita langsung saja masuk dalam saya mendengarkan cerita Mbak. Kalau boleh tahu nih, hari ini yang membawa Mbak kemari itu apa sih? Nah, jadi gini, saya pengen cerita ya. Kan saya seorang ibu rumah tangga. Nah, saya itu bekerja di sebuah toko kue di Malang. Nah, saya ini punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Pada awalnya itu suami saya itu bekerja, jadi kita sama-sama bekerja. Nah, namun pada tahun 2020 pandemi itu suami saya kena PHK. Jadi selama itu suami saya cuma makan di rumah main, seperti itu. Oke. Untuk ya sebelumnya Mbak tadi kan bilang kalau Mbak punya 3 orang anak. Itu anaknya kira-kira jarak antara umurnya ada yang 1, 2, 3 dan jenis kelaminnya? Saya tahu. Jadi anak saya itu yang pertama laki-laki, mungkin udah kuliah, jadi sekarang di kos. Terus yang kedua SMA, dan yang terakhir itu cewek SMP. Yang kedua tadi berarti yang kedua tadi juga perempuan. perempuan. Berarti anak ketiga, anak pertama laki-laki, 2-3-nya sama-sama perempuan. Iya. Baik. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Mbak bilang kalau suaminya sudah nggak bekerja sejak masa pandemi. Berarti udah berapa lama kira-kira ini? Jadi kalau udah 2020 pandemi, jadi sampai sekarang 2024 suami saya nggak cari kerjaan, nggak mau bekerja gitu. Jadi hanya mengandalkan penghasilan saya untuk kebutuhan rumah tangga. Baik, berarti udah 4 tahun ya Mbak ya, suami Mbak udah dari 2020 sampai 2024 tidak mencari pekerjaan. Berarti cukup memberatkan Anda sekali berarti ya. Anda ibaratnya sebagai tulang punggung penghasilan utama di keluarga Mbaknya. Iya, Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah meminta suami mencari pekerjaan gitu? Sebelumnya saya sudah pernah sih, saya minta suami gitu, ayo dong, kamu nggak mau cari kerja gitu, atau kamu coba minta teman-temanmu cari kerja seperti itu. Namun ketika saya minta tolong itu, suami saya itu tiba-tiba marah-marah seperti itu, kayak ngapain sih cari kerja, mending di rumah aja nonton makan tidur gitu. Kebiasaannya kayak ngapain sih cari uang buat apa juga kayak gitu. Padahal kan dia kan kepala keluarga ya. Nah, pastinya harus nafkahin keluarganya dong. Nah, itu pikirnya bagaimana gitu. Apakah
mbaknya sama istrinya ini suaminya ini pernah cekcok banget itu karena mbak pernah negur suami. Cekcoknya dalam artian kayak saling diem-dieman selama seminggu atau gimana gitu. Nah, kan saya kan pas itu pernah ngasih tahu untuk kerjaan saya terus ngasih tahu kayak ayo dong cari kerja ayo dong kayak gitu, tapi dia selalu nggak mau, artinya berujung cekcok sampai kita pengen berantem gitu. Nah, setelah berantem itu dia itu langsung keluar dari rumah gitu, langsung pergi. Setahu saya itu saya melihat dia tidur di rumah temannya gitu, jadi selama ini dia belum pulang. Kira-kira udah berapa hari atau cekcok besar ini terjadi sudah dalam waktu berapa hari gitu? Cekcoknya Sampai suami mbak ini kabur dari rumah itu nggak pulang ke rumah. cekcoknya sehari sih, cuman sehari kemudian suami saya itu pergi ke rumah temennya itu terus nggak balik lagi selama sebulan. Berarti udah sebulan. Iya, kayak gitu. Itu ada komunikasi antara mbak dan suami mbak gitu? Komunikasi dan suami saya itu nggak baik-baik aja sih, jadi selama itu selama dia tinggal di Samarinda itu nggak ada komunikasi sama sekali lagi gitu. Berarti langsung putus komunikasi gitu terus kan? komunikasi. Oke. Kalau melihat dari sisi anak-anak mbak ini ya kan anak-anak mbak juga udah besar-besar kan, udah pada sekolah, udah pada kuliah. Gimana sih tanggapan mereka soal kasus papahnya ini? Kok kenapa sih papahnya bisa gini gitu? Nah, kalau dari itu anak-anak saya itu beda ya. Dari anak saya yang kuliah cowok itu kayak ya udah sih mah ngapain sih ngurusin suami yang nggak kerja, papa yang nggak kerja gitu, mending fokus sama jualan kue aja. Terus kemudian anak saya yang dua ini malah berbanding terbalik, malah ayo dong mah, apa ujuk papa, kayak gimana sih ya kalau anak perempuan nggak nikah tapi nggak ada orang tuanya, nggak ada papanya gitu. Jadi anak saya yang ini ayo mah bujuk lagi. Masa kita mau nikah nggak ada ayah walinya gitu. Berarti Jadi saya bingung di situ, mau berakhir atau lanjut gitu. karena mbak juga mempertimbangkan saran dari anak-anak mbak ini tadi ya. Iya. Mungkin karena anak mbak yang pertama udah kuliah mungkin, jadi bisa dibilang pikirannya udah terbuka gitu. Sementara anak mbak yang masih di sekolah ini mungkin masih merindukan kasih sayang ayahnya, jadi berpikir untuk minta kalian berdua itu rujuk seperti itu ya berarti. Baik, selanjutnya nih, melihat tadi kan dari cerita mbak, suami mbak ini udah gak pulang rumah, kan tidur di tempat temennya. Mbak tahu nggak kira-kira temennya ini temennya ini temen yang mbak kenal, temen suami mbak ini mbak kenal, atau yang nggak mbak kenal sama sekali, atau mungkin orang lain gitu atau seperti apa? Setelah saya lihat di story di WA-nya, story WA suami saya itu saya melihatnya dia tidur sama teman yang saya kenal sih. Kebetulan temannya ini seorang pekerja juga yang sama satu kerjaan dengan suami saya yang PHK. Jadi mereka gabung di situ. Itu di rumah sendiri atau di kos-kosan? Di kos-kosan sih. Berarti teman mbak ini perantau juga atau seperti apa? Jadi di kos-kosan juga. Itu kan belum nikah. Oke, selanjutnya nih, apa mbak pernah cerita gitu ke keluarga mbak, ke saudara atau gimana gitu soal permasalahan ini untuk minta solusinya gimana? Mengingat kan suami mbak ini sudah termasuk parah sekali ya, karena sebagai seorang suami harusnya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, ini malah lepas tangan dan seperti tidak mau tahu sama keluarganya sendiri. Nah, dari permasalahan itu tadi ya, saya itu cerita ke kakak saya, karena saya kan anak terakhir ya, jadi saya cerita ke kakak saya. Kebetulan kakak saya itu laki-laki, jadi mungkin ngerti lah kayak kondisi bagaimana sih kalau laki-laki nggak kerja kayak gitu. Terus suami saya kan anak pertama, jadi mungkin bisa lebih bebas ya, kayak melakukan apapun terserah dia gitu. Terus ibu mertua saya ini juga pernah bilang kalau dia itu anak pertama, jadi dia kalau mau dimanja nggak mau gitu. Kan dia kan anak pertama dari 3 bersaudara, jadi dia paling nggak mau banget dimanja gitu.
Ya berarti lebih ke mau bebas, Iya, terserah mau bebas, apa dia mau melakukan apa gitu. Iya. Kalau dari mbaknya sendiri, boleh tahu berapa bersaudara? Mbaknya anak terakhir. Saya anak terakhir, jadi 2 bersaudara. Oh, dua bersaudara. Oke, berarti yang tahu masalah ini cuman di lingkungan sama kakak. Iya, kakak saya. kakaknya mbak ya. Berarti belum sampai ke keluarga besar. Untuk keluarga besar mau cerita susah sih. Soalnya kan ini masalahnya paling kompleks ya. Maksudnya aku juga mikir tambah pusing gitu loh. Gimana ya, rumah tangganya jadi kayak gimana sih ini rumah tangganya? Sebelumnya ada keluarga nggak kayak dari mungkin mama mertua datang ke rumah mbak, Oh iya. atau dari pihak mama dan papa mbak sendiri pernah datang ke rumah atau seperti apa? Nah, kebetulan itu kan waktu kemarin anak rumah ibu bapak saya. Nah, pada saat itu ibu bapak saya itu bingung kok suami kamu kemana? Terus saya cuma beralasan kalau suami saya itu lagi kerja, padahal udah nginep sama temennya gitu. Jadi saya cuma ya kayak gitu, kayak cuma oke bekerja gitu. Ngasih alasan dulu. Iya, kasih alasan doang. Sebentar, kalau kata mbak tadi bilangnya sudah sebulan suaminya pergi dari rumah. Terus mama dan papa dari pihak mbak sendiri datang ke rumah, tapi mbak kasih alasan kalau suami mbak kerja, padahal tidur di tempat temennya. Berarti kejadiannya baru-baru aja. Iya banget. Oh, seperti itu. Ya mengingat ini masih dalam situasi lebaran ya. Iya. Cukup rumit juga ya masalah mbak ini. Kalau boleh tahu nih, kan mbak tadi bilang kalau orang dari pihak mbak datang berkunjung. Ini rumah mbak sama orang tua mbak atau orang tua suami mbak ini dekat atau? Kebetulan jauh semua sih. Kan saya kan Jawa ya. Nah, orang tua saya itu Kalimantan. Ada di Kalimantan. Jadi kalau berkunjung itu cuma lebaran doang. Oh, Sedangkan kedua saya apa ya, orang Sulawesi gitu. Jadi kalau mau berkunjung bisa lebaran juga atau Idul Adha gitu. Boleh berkunjung. Berarti mbak sama suami mbak ini merantau gitu ya? Iya, merantau. Oh, gitu. Saya pikir tadi orang tua dari suami dan orang tua dari mbak ini dekatan jadi bisa berkunjung gitu. Enggak. Ternyata lebih jauh. Oh, mungkin ini juga kenapa mbak nggak cerita ke ini ya, ke keluarga, karena mengingat jauhan juga mungkin keluarga ini apa, orang tua mbak maupun suami mbak pikirnya kalian baik-baik aja di perantauan. Oke. Saya mau tanya nih dari sisi mbak sendiri menanggapi masalah ini. Mbak maunya gimana sih dari masalah yang mbak alami? Maunya sih, kalau dari saya maunya sih suami itu saya kerja gitu, apa ya, balik dari rumah itu dalam keadaan baik-baik aja gitu, hasilnya baik seperti itu. Berarti mbak mengharapkan suami mbak ini bisa cepat pulang lagi ke rumah, terus sadar dan biar pikirannya terbuka untuk mencari pekerjaan kembali. Iya, mau apa, komunikasinya terbuka gitu, kayak gimana sih caranya dia minta maaf dan mengakui kesalahannya gitu. Tapi sejauh ini berarti belum ada perkembangan. Suami mbak masih di tempat temannya? Iya, belum sekali. Kalau misalkan saya mendatangkan suami mbak ke sini juga terus kalian berbaikan, apakah mbak bersedia? Kalau sepertinya bisa sih, tapi tergantung suaminya. Kalau suaminya kan mungkin kalau dikomunikasiin kayak masih marah gitu. Berarti sulitnya dikomunikasi ya? Iya. Suami mbak sepertinya keras kepala juga, nggak mengalah seperti. Iya, karena anak pertama kan ya, jadi kayak mau bebas gitu. Iya sih. Baik, kalau saya menangkap dari keseluruhan cerita mbak ya, berarti suami mbak ini benar-benar lari dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan mbak menginginkan untuk suami mbak ini bisa sadar kembali untuk mencari kerja, untuk menghidupi keluarga, mengingat suami mbak juga seorang kepala keluarga gitu. Mbak juga pasti tidak mau terbebani untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian mbaknya juga ingin komunikasinya lebih baik lagi dengan suami dan tidak mengkhawatirkan anak-anak lagi ya. Anak-anaknya nggak khawatir soal papanya lagi berjauhan sama mamanya. Baik, dari cerita mbak ini saya bisa memberikan saran
mungkin setelah pulang dari tempat ini nanti Mbak coba menghubungi salah satu teman yang tinggal bareng suami Mbak ini tadi, bisa minta tolong untuk janjian waktu untuk biar suami Mbak ini nggak kemana-mana dulu, biar di rumah temannya ini, dan Mbak janjian waktu sama temennya untuk datang ke rumah temennya ini untuk berbicara sama suami Mbak empat mata gitu, untuk membahas masalah ini pelan-pelan aja. Ya mungkin nantinya suami Mbak akan emosi atau keras kepala, keras hatinya, dan kekeh untuk tidak mau mendengarkan Mbak. Mbak bicaranya tetap pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Gunakan kata-kata yang halus seperti membujuk seperti itu, agar hatinya luluh dulu. Setelah hatinya luluh, ajak pelan-pelan berbicara soal kehidupan keluarga Mbak yang sebelum suami Mbak ini memutuskan untuk nggak ngapa-ngapain aja, memutuskan untuk menjadi beban keluarga. Seperti itu. Ya memang nyatanya kan beban keluarga kan. Nah seperti itu. Ingat momen-momen di mana Mbak merasa bahagia sama suami Mbak ini. Nanti pelan-pelan mungkin suami Mbak ini jadi mikir gitu. Mungkin suami Mbak mikir kayak, oh ya juga ya, kasihan juga istriku yang nyari nafkah untuk hidupin keluarga sendiri. Namun jika saran yang pertama ini suami Mbak masih tidak bisa diajak ke kompromi, untuk saran berikutnya saya bisa apa ya istilahnya, Mbaknya ini minta tolong ke kakaknya Mbak. Kan tadi Mbaknya bilang kalau masalah ini cuma kakaknya Mbak yang tahu, kakak cowoknya kan. Mbak minta tolong ke kakak cowoknya ini, kakak cowok Mbak, untuk membantu Mbak gimana caranya biar bisa komunikasi dengan suami Mbak lagi. Untuk pelan-pelan komunikasi dengan suami Mbak. Mengingat kan sama-sama cowok nih, sama-sama cowok, mungkin pikirannya lebih nyatu, lebih bisa connect, bisa terhubung gitu. Mungkin minta tolong kakaknya untuk Mbak cerita ke kakaknya maksud dan tujuan Mbak ini, jadi nanti kakaknya Mbak yang menyampaikan ke suami Mbak. Iya. Namun jika ini masih juga nggak mempan sama suami Mbak yang keras kepala ini, saran terakhir yang bisa saya kasih yaitu Mbak minta tolong ke temannya suami Mbak untuk membawa suami Mbak ini pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga besar. Maksudnya keluarga inti Mbak. Kan ada anak 3 sama Mbak dan suami Mbak. Keluarga inti Mbak. Kemudian Mbak cerita-cerita di situ. Tapi jangan mungkin masalah keuangan ini. Mbak cerita-cerita kayak nanyakan kabar, gimana hari ini, gimana hari-harinya berjalan, kayak Mbak kayak membangun suasana nyaman gitu di lingkup ini. Ya mungkin menyatukan kepala masing-masing kepala mungkin susah ya, karena anak-anak Mbak juga gede, pasti udah punya mindset sendiri-sendiri. Jadi Mbak perlu ini membangun suasana gitu, biar mungkin ada mungkin nantinya suasananya tegang atau mungkin canggung. Gak apa-apa, Mbak buka aja dengan obrolan-obrolan ringan gitu. Mbak ajak bicara, bincang-bincang. Nah nanti setelah semuanya merasa nyaman, mungkin Mbak coba ngobrolin pelan-pelan soal ini tadi, kayak membujuk. Misalnya langsung ngomong gimana nih keuangan kita, misalnya seperti ini, gimana ya bahasa yang harusnya. Sebentar saya umpamakan. Iya. Misal seperti bulan depan kita jalan-jalan yuk, kemana yuk, bareng-bareng gitu. Terus Mbak ambil pelan-pelan soal keuangan, tapi kita harus nabung dulu nih kalau mau jalan-jalan ke sana. Terus lebih bagus lagi kalau papa bantu kita untuk mengumpulkan uang. Mungkin suami Mbak ini akan tersinggung awalnya, tapi harapannya dari dari cara ini tadi, semoga suami Mbak ini tersadar gitu hatinya. Semoga tersadar gitu dan jadi berpikir kayak
aku sebagai suami nih, masa sih melibatkan istri terus gitu. Harusnya sih punya pikiran seperti itu. Iya harusnya, harapannya seperti itu ya. Tapi kembali lagi nanti hasilnya seperti apa kita juga tidak tahu. Yang penting kita coba dulu kan. Nah itu dengan coba kita pasti tahu kedepannya kayak seperti apa. Nah setelah nantinya Mbak sudah menjalankan saran-saran yang saya berikan ini, ya mungkin Mbak nggak langsung bisa menjalankan saran ini. Bisa Mbak pilih yang menurut Mbak serap hatinya, mau milih saran yang mana yang mau dijalankan, silahkan saya kembalikan ke Mbak. Dan nantinya untuk perkembangannya saya tunggu kabar dari Mbak selanjutnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ini ya, membuka wawasan baru juga buat Mbak untuk menangani gimana sih solusi dalam rumah tangga, terutama suami yang seperti Mbak Andi ceritakan tadi, suami yang dialami oleh Mbak. Baik, untuk sesi selanjutnya akan saya infokan lebih lanjut setelah saya mendapatkan kabar dari Mbak tentang perkembangan masalah ini. Baik, terima kasih. Baik, kalau gitu sesi kita sudah berakhir. Terima kasih atas kunjungan Mbak pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.